Tanpa terasa, iPhone X ini umurnya udah 5 tahun. Dan ternyata peminatnya hingga saat ini masih cukup banyak. Tentunya saat ini kita bisa dapetin iPhone X ini dalam kondisi bekas ya. Karena untuk unit barunya udah gak ada yang jual. Di online shop kita bisa cek harganya itu udah ada di kisaran 3 jutaan. Untuk yang varian paling rendah. Padahal dulu itu rilisnya ada di harga 18 jutaan. Jadi bisa gue bilang iPhone X ini memang udah murah banget. Sebelumnya gue udah pernah bahas 5 alasan sebaiknya beli iPhone X di tahun ini. Dan di video kali ini kita bakalan bahas 5 alasan sebaiknya kita gak perlu beli iPhone X. Karena masih ada banyak lagi pilihan yang lebih baik daripada iPhone X ini. Buat Volk sudah di sini, langsung aja kita bahas dari desainnya. Dari segi desain aja kita udah bisa lihat kalau iPhone X ini udah kerasa banget jadulnya. Ini adalah desain iPhone 5 tahun yang lalu. Di bagian belakang kita bisa temuin setup kameranya ini masih berbentuk garis aja. Belum model boba-boba seperti iPhone 11 ke atas ya. Jadi dia ini masih satu gen dengan iPhone XS juga. Dan kameranya ini belum ada kamera ultrawide. Jadi cuma ada kamera utama dan juga kamera tele. Logo Apple-nya pun masih ada di bagian atas. Belum pindah ke tengah seperti iPhone saat ini. Dan kalau misalkan kita jejer iPhone X ini dengan iPhone yang baru, maka bakalan makin kerasa jelas jadulnya iPhone X ini. Tapi meskipun kelihatan jadul, iPhone X ini udah pakai frame stainless steel. Yang itu artinya sama juga dipakai di iPhone terbaru. Dan udah jelas kalau pakai stainless steel ini, feel-nya bakalan terasa lebih premium daripada iPhone lain yang pakai aluminium. Seperti halnya iPhone 11, iPhone XR ataupun iPhone 12. Kemudian kita bahas layarnya. Sebenarnya layarnya ini gak ada komplain sih. Karena emang udah pakai panel OLED. Jadi kita pakai ngapain aja itu warnanya jelas lebih bagus daripada pakai retina biasa. Layarnya berukuran 5,8 inch. Dan menurut gue ini cukup pas-pasan ya. Kalau misalkan dipakai untuk nonton ataupun main game. Karena rata-rata smartphone saat ini itu layarnya udah di atas 6 inch ya. Di bagian atas kita akan ketemu dengan notch yang cukup lebar dan besar. Tapi tenang aja, notch-nya ini gak begitu mengganggu kok. Kemudian untuk performanya. Di tahun ini sebenarnya sih masih lancar-lancar aja. Dipakai untuk kebutuhan yang ringan hingga medium. Cuma kalau dipakai untuk yang berat-berat seperti main game ataupun editing video, di situ bakalan mulai kerasa kalau performanya iPhone X ini udah pas-pasan banget. Udah hampir sentuh limitnya. Yang mana ini juga akan berpengaruh untuk ketahanan pakainya. Atau istilahnya itu future proof. Yang mana umur pakainya jelas bakalan makin pendek ya. Karena gak future proof, jadi kita gak bisa berharap iPhone X ini bakalan bisa dipakai lebih panjang lagi seperti 3 tahun atau bahkan 4 tahun. 1 atau 2 tahun dari sekarang itu kayaknya udah limitnya banget ya. Udah gak bisa dipaksa lagi. Jadi mau gak mau harus segera ganti. Jadi buat kalian yang sekarang lagi pakai iPhone X, mungkin udah mulai mempertimbangkan untuk upgrade ya. Tapi kalau kalian masih belum pakai iPhone X, coba pikir-pikir lagi ya untuk urusan performa ini. Karena performa ini berpengaruh banget terhadap kegiatan kita sehari-hari nantinya. Dipakai multitasking aja itu kadang mulai gampang panas. Padahal cuma dipakai untuk buka-buka all shop dan juga buka sosmed. Sama sesekali nonton film. Dan karena iPhone-nya ini udah sering gampang panas, kitanya pegangnya aja itu jadi kerasa kurang nyaman. Dikit-dikit iPhone-nya jadi anget dan jadi panas. Apalagi kalau dipakai untuk rekam video. Ini juga kerasa cukup panas ya. Dipakai video call, apalagi pakai seluler data itu bakalan kerasa banget panasnya. Bahkan gue juga pernah pakai cuma untuk Discord aja. Discord sambil buka-buka sosmed lainnya. Itu tuh kerasa panas banget, folks. Jadi untuk A11 ini kayaknya udah mulai sentuh limitnya ya di tahun ini. Kita juga perlu bahas untuk update iOS-nya. Karena di iOS 16 ini gue udah ngerasain limitnya di iPhone X ini. Besar kemungkinan sih kayaknya iPhone X ini gak bakalan dapet iOS 17. Karena kalau misalkan dipaksain kayaknya iPhone X ini bakalan makin turun ya performanya. Dan juga kayaknya bakalan bikin iPhone X ini makin gampang panas. Jadi kecil kemungkinan bagi iPhone X ini
untuk bisa dapetin iOS 17. Tapi kalau misalkan ternyata Apple kasih iPhone X ini iOS 17, berarti Apple itu lagi berbaik hati ya. Jadi kurang lebih sama seperti iPhone XS dulu yang masih dapat iOS 15. Kemudian untuk kameranya. Kameranya ini bisa gua bilang juga cukup pas-pasan ya untuk dipakai di tahun ini. Kalau untuk dipakai upload ke sosmed dalam bentuk foto atau video itu masih oke-oke aja. Cuma kalau kita bandingkan dengan smartphone-smartphone sekarang, iPhone X ini kualitas kameranya udah mulai ketinggalan. Berikut ini adalah hasil foto dan videonya. Di channel ini gue sering bahas tentang smartphone, gadget, dan juga berita-berita terbarunya. Jadi buat kalian yang tertarik dengan hal yang sama, boleh pertimbangkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, supaya makin banyak yang nonton video ini. Terima kasih. Kemudian gak ketinggalan juga kita bahas baterainya. Karena baterai iPhone X ini emang ukurannya cukup pas-pasan. Dan untuk di tahun ini tuh kerasa boros banget. Ngecas sehari 2 kali itu udah jadi sebuah rutinitas yang wajib ya. Padahal penggunaannya itu masih medium, masih cukup ringan. Seperti buka-buka sosmed dan juga nonton film. Selebihnya ya masih sering pakai kamera untuk foto atau video tipis-tipis lah ya. Untuk bikin story gitu. Apalagi kalau kita pakai iPhone X ini untuk hal yang lebih berat. Seperti editing video, main game ataupun rekam video yang cukup lama. Itu bakalan jelas makin boros baterainya. Jadi untuk sektor baterai ini menurut gua iPhone X ini bener-bener kurang bisa diandalkan, folks. Ya sebenarnya bisa juga kita akali dengan pakai fast charger ya. Cuma kan ya capek juga kalau misalkan ketika lagi butuh untuk dipakai, kita harus cas iPhone-nya kurang lebih sekitar 1 jaman. Yang mana itu juga menguras waktu kerja kita ya. Jadi ketika mau kerja malah harus nungguin iPhone-nya ngecas dulu sampai penuh. Kemudian yang terakhir ini gak ketinggalan juga, karena kita belinya itu kondisi bekas. Ada kemungkinan unit yang kita terima itu adalah unit ex-inter atau diimpor dari luar negeri. Yang mana kita perlu hati-hati terkait IMEI-nya. Karena bisa aja sewaktu-waktu IMEI-nya itu kena blokir. Dan akhirnya iPhone-nya gak bisa terima sinyal, jadi cuma bisa pakai WiFi aja. Jadi buat kalian yang mau beli iPhone X di e-commerce itu perlu lebih jeli lagi ya, supaya gak salah beli unit. Pastikan kalian dapetin garansi IMEI dari tokonya. Jadi kita bisa lebih tenang ya kalau misalkan terjadi apa-apa terkait iPhone-nya ini. Dulu waktu gua beli iPhone ini di 2021, gua juga minta garansi IMEI ke penjualnya. Gua dapat garansi itu selama setahun. Dan sekarang ini gue udah pakai iPhone-nya sampai tahun 2023 dan ternyata masih belum kena blokir juga. Kayaknya sih iPhone ini kena pemutihan ya. Karena gue lihat iPhone ini udah masuk cukup lama di Indonesia. Jadi gimana folks? Apakah kalian jadi makin yakin atau justru makin ragu untuk beli iPhone X di tahun ini? Kalau gue pribadi overall bakalan gak ambil iPhone X untuk tahun ini ya. Mending gue tabung dikit lagi untuk dapetin varian yang lebih tinggi, misalkan iPhone XS ataupun iPhone XR, supaya pemakaiannya itu bisa lebih lama lagi. Jadi gak perlu repot-repot ganti HP dalam jangka waktu yang cukup singkat. Sekian dulu untuk video kali ini. See you on the next video.